Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leoni Veronica Burusmanjuntak, NIM 2006135894 dari kelas Agribisnis C. Jadi, kita akan sharing tentang peran milenial dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Saya juga membawakan judul yang akan saya sharingkan hari ini, yaitu peranan petani milenial mendukung hasil ekspor pertanian di Indonesia. Munculnya berbagai startup dan aplikasi pertanian menunjukkan bahwasannya terjadi peningkatan minat generasi milenial untuk berkiprah di bidang pertanian. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar proses distribusi dan pemasaran hasil pertanian menjadi lebih efektif dan efisien, para petani milenial diharapkan mampu mendukung program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor produk pertanian. Ekspor produk pertanian menjadi tantangan tersendiri mengingat sifat produk pertanian ini yang mudah rusak dan harus memenuhi standar keamanan pangan internasional. Untuk mengekspor produk pertanian, petani juga sering menemui hambatan seperti regulasi, kekurangan sarana dan prasarana untuk proses produksi, serta standar Good Manufacturing Practice atau GMP. Tulisan ini bertujuan untuk mengamati potensi petani milenial sebagai pelaku ekspor produk pertanian di Indonesia dan menganalisis dampak berbagai kebijakan pemerintah terhadap para petani muda. Teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan pengembangan potensi berbagai startup pertanian perlu terus didukung agar petani milenial ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Dukungan pemerintah juga diperlukan, meliputi aspek budidaya pertanian, pelatihan prosedur ekspor dan survei pasar ekspor melalui internet, regulasi yang kondusif, dan kemudahan akses dengan institusi penyedia jasa keuangan. Hal ini penting karena untuk menjaga semangat generasi milenial agar terus berkiprah hingga cita-cita Kementerian Pertanian, yaitu untuk meningkatkan ekspor pertanian menjadi 3 kali lipat lebih bisa terrealisasi. Sebagai contoh, petani milenial di Kabupaten Malang didampingi oleh peneliti BPPT Jawa Timur telah membuktikan kesuksesan menanam padi beras merah dengan sistem tanam benih langsung, jajar legowo, dan menyiangi lahan padi menggunakan power weeder. Ada pula petani milenial di Banyuwangi didampingi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S. Sirtanio telah membuktikan ekspor beras organik varietas Belambangan A3, beras hitam Meli A3, dan beras Sunrise of Java ke Italia sebanyak 2,8 ton per bulan, ke Australia dan Amerika dengan volume lebih kecil. Startup dan peluang usaha petani milenial generasi muda berpotensi menjadi tenaga penggerak perubahan kerjasama antara petani milenial dengan petani lokal yang bersifat mutualistik dalam budidaya pertanian. Perlu dilakukan dalam hal kemitraan pemasaran, baik melalui pemasaran konvensional dengan memperpendek rantai pasok dan ada mengembangkan aplikasi sistem pemasaran secara online. Petani milenial juga bisa belajar tentang budidaya pertanian dengan memanfaatkan produk pangan lokal berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh petani tradisional. Demikian sebaliknya, petani tradisional bisa belajar pemanfaatan teknologi yang efektif untuk meminimalisir biaya distribusi dan pemasaran maksud saya. Dari petani milenial, pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sumber daya manusia di bidang pertanian sering disebut dengan Agriculture Innovation System atau AIS, di mana inovasi ini memerlukan penanganan menyeluruh dari aspek pemasaran, kebijakan pendukung, insentif, serta finansial, dan akses terhadap pemodalan yang dijelaskan oleh Sirnawati dan Syahsyuti pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh para petani milenial yang memanfaatkan teknologi untuk membuat startup di bidang pertanian. TaniHub adalah salah satu contoh bentukan petani milenial yang sudah memanfaatkan teknologi digitalisasi dan melakukan peningkatan kewirausahaan profesional dengan dukungan tenaga kerja terampil, dengan membentuk kelompok pemuda tani dan memunculkan inovasi baru. Usaha tani penanganan pasca panen,
pengolahan dan pemasaran hasil produk buah substitusi impor adalah salah satu terobosan penting untuk meningkatkan ekspor pertanian. Tani Hub juga telah membuat suatu sistem pendanaan pertanian agar dapat memberikan kemudahan dalam pembiayaan bagi para petani di Indonesia. Selain Tani Hub, salah satu lainnya lagi sebagai contoh startup di bidang pertanian yang dirintis oleh petani milenial yaitu Kraude. Kraude didirikan pada tahun 2017 sebagai sebuah perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech yang menyediakan platform peer-to-peer atau P2P lending. Startup ini fokus untuk memberi kemudahan bagi para petani dalam mengakses permodalan. Dengan slogannya No Poverty atau menggandeng petani untuk menaikkan produksi dan mendapatkan pendapatan, Zero Hunger atau menaikkan produktivitas pertanian untuk menghidupi Indonesia dan dunia, dan Decent Work and Economic Growth, yaitu membuka lapangan pekerjaan dan berusaha menjangkau para petani hingga ke daerah terpencil. Dengan menggunakan metode crowdlending, Kraude mengelola dana investor yang kemudian disalurkan ke beragam proyek usaha tani. Dalam setahun, investor muda di Kraude bertambah sebanyak 40%, dengan jumlah investor prianya 79% dan 20%-nya itu investor wanita. Kraude memberikan layanan terbaik dengan teknologi yang disebut Deva Web yang siap mendukung operasional aplikasi web Kraude secara maksimal. Startup pertanian lainnya adalah 5 kilo yang mempunyai tujuan utama untuk membantu mensejahterakan petani bawang merah. Layanan yang ada pada online platform 5 kilo mampu memangkas ketergantungan petani terhadap tengkulak. Startup pertanian ini mempunyai tujuan untuk menghilangkan para tengkulak dalam rantai distribusi bawang merah di Indonesia. Beberapa fitur andalannya adalah monitor terhadap harga produk dan toko online. Mungkin sekian sharing kita tentang peran milenial dalam pembangunan petani di Indonesia, dan nanti akan saya cantumkan beberapa gambar yang menjadi pendukung analisis dari materi yang saya sampaikan hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.